Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita keimanan dan keislaman yang hakiki dalam hadis Bukhari. Salawat beserta salam semoga telah dilimpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Juga tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang setia mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan membawakan tema yaitu santri sebagai calon pewaris para nabi. Kalau sebelumnya dimohon yang jauh mendekat, yang dekat merapat supaya membuat kita semakin melekat. Ayo. Sahabat-sahabat saya rahmatullah, berbicara tentang santri. Apakah itu santri? Menurut Hendro Darmawan, dalam kamus ilmiahnya, santri adalah seseorang yang mempelajari ilmu agama secara khusus, atau dalam qaul akhar, yaitu santri terdiri dari dua kata. Yang pertama san, yang artinya matahari atau cahaya. Kedua tri, yang artinya tiga. Kalau disambungin jadi tiga cahaya. Jadi cahaya apa saja kah itu? Yang pertama cahaya Islam, dua iman, tiga ihsan. Jadi seorang santri itu harus memiliki keislaman yang kuat, keimanan yang kuat, dan keihsanan yang mantap. Telah kita ketahui bersama bahwa para ulama adalah pemegang tongkat estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, dan pewaris para ulama adalah kita sebagai santri, dan kita juga harus siap menjadi generasi pemegang tongkat estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Untuk memperjuangkan Islam di dunia ini, khususnya di negara Indonesia tercinta ini. Saya yakin Islam tak akan terhapuskan di dunia ini, tapi tidak ada jaminan dalam Al-Quran bahwa Islam akan jaya di negeri Indonesia tercinta ini. Kalau kita sebagai santri atau mahasiswa berleha-leha, jadi kita tidak boleh berleha-leha dalam belajar. Karena kenapa? Karena kita kan calon pewaris para nabi. Itu ada sebuah syair dikatakan, jikalau para nabi sudah tiada, maka ulama lah yang tabiat muka, dan jika ulama telah tiada, maka santrilah yang naik ke muka. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai santri harus memiliki 4 mutiara. Apa sajakah itu? Yang pertama, al-qalbu mamlu'un bil ilmi, bil iman. Hati dipenuhi dengan keimanan. Yang kedua, al-aqlu mamlu'un bil ilmi, akal dipenuhi dengan keilmuan. Dan yang ketiga, al-jasad mamlu'un bil amal, jasad dipenuhi dengan amal. Dan yang ketiga, yang keempat, al-amal mamlu'un bil ikhlas, amal dipenuhi dengan keikhlasan. Itu. Yang pertama apa? Masih ingat? Al-qalbu mamlu'un bil iman.
dipenuhi dengan keimanan. Berbicara tentang iman, apa sih itu iman? Apa iman? Apa? Tahu? Saya. Iman menurut bahasa ada atas kok membenarkan. Adapun iman menurut istilah, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisani wa amal bil arkan. Gitu. Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Itu iman. Ada beberapa tingkatan iman. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ilmu yakin. Keempat hakul yakin. Yang keenam iman ainul yakin. Yang iman kelima ini bisa dipecah menjadi dua. Yang pertama hakikat, yang kedua hakikatul hakikat. Yang pertama iman taklid. Apa sih itu iman taklid? Imannya orang yang tidak beralasan dan tidak berdalil. Ya. Imannya hanya mengikuti orang lain. Tapi dia percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman orang ini sah imannya, tapi disertai dengan kedurhakaan atau berdosa kalau memang dia meninggalkan dalil padahal dia masih bisa mencari dalil. Kalau dia tidak bisa mencari dalil, maka itu dimaafkan seperti orang tua yang retak atau yang lumpuh gimana, itu dimaafkan. Terus yang kedua, iman ilmu, membenarkan dengan hati, tahu keterangan dan dalilnya tapi tidak merasa. Itu yang kedua. Contoh, kita tahu innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika kita ngobrol bersama teman-teman, ya disebut makan daging teman tuh ya, gibah atau fitnah apa dan sebagainya. Kita ngobrol aja enjoy, santuy ya, nyantai. Kita sudah tahu keterangannya dan dalilnya, innallaha sami'un basir, tapi kita masih aja ngobrol tuh. Kita pada iman kepada Allah, tapi kita tidak merasa bahwa Allah Maha mendengar kita. Gitu, yang kedua. Terus yang ketiga, iman ilmu yakin, percaya dan membenarkan dengan hati, terus tahu keterangan dan dalilnya, terus menjadi rasa. Contoh kayak ayat-ayat yang tadi, innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Contohnya ketika kita mau keluar dari masjid, sendal kita itu hilang. Ya, sendal kita mana? Saya mana? Ada sendal orang lain. Pas mau dipakai, ingat keterangan dan dalilnya. Innallaha sami'un basir. Allah itu Maha mendengar. Ya pasti tidak akan jadi. Karena dia percaya dan iman bahwa Allah melihatnya. Gitu. Tapi, terus yang keempat, iman hakul yakin, yaitu iman orang yang mempunyai jiwa yang dalam, hatinya menembus kepada maqam musyahadah, yang apabila dia melihat makhluk, hatinya tidak pada apa yang dilihatnya, melainkan ingat kepada Sang Penciptanya. Itu contoh seperti kita melihat motor Ustadz Nuril. Nah, ketika ada di kantor, di masjid, di kobe atau di sini, yang lihat kita adalah motornya, tapi dalam hati dan pikiran kita ada ustadznya. Seperti itu kan? Atau seperti ketika ada motornya di Fajar, kita akan was-was. Was-wasnya bukan karena motornya. Emang yang dilihat kita adalah motornya, tapi dalam hati dan pikiran kita adalah ustadznya. Gitu. Nah, seperti itu juga kalau kita melihat makhluk, gunung, pohonan, manusia, dan sebagainya, pokoknya makhluk, yang dilihat kita emang makhluk, tapi dalam hati dan pikiran kita ada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, yaitu iman hakikat. Yaitu imannya orang yang mempunyai jiwa yang terhormat. Dalam kemarifatannya sangat luar biasa. Sehingga dia tidak mengingat makhluk. Mungkin ini bisa dikatakan dengan imannya para wali lah. Terus yang keenam, hakikatul hakikat, imannya para nabi dan rasul. Dalam hal ini para ulama tidak memberikan keterangan, mungkin hanya cirinya doang, yaitu dia bisa melihat Allah. Contoh seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj itu.
Hanya C-nya doang. Terus bagaimana kita meningkatkan keimanan? Jawabannya hanya satu, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Gitu. Keimanan yang kuat dengan makrifat tidak akan terhapuskan dengan kebisingan-kebisingan dunia. Biarpun zaman tergantikan, jangan sampai iman kita mati. Tanpa iman, manusia itu sengsara, dan dengan iman datangnya bahagia. Gitu. Terus yang poin kedua, yaitu al-aqlu mamlun bil ilmi. Akal dipenuhi dengan keilmuan. Tolong angsiut. Akal dipenuhi dengan keilmuan ya. Jadi apa sih itu ilmu? Al-ilmu yaitu al-fahmu wal idrak, paham dan menguasai. Itu ilmu. Jadi kita sosok seorang santri, apalagi kita juga mahasiswa, harus memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Karena tanpa ilmu manusia itu buta, dan dengan ilmu datangnya cahaya. Karena al-ilmu nurullah, ilmu adalah cahaya Allah. Gitu. Mau berjuang gimana kalau kita tidak mempunyai ilmunya? Bagaikan kita mancing di daratan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan ikan. Gitu. Kalau kita menginginkan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunia, fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirata, fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma, fa'alaihi bi'ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Gitu. Terus yang ketiga, saya ingat apa ya ketiga? Al-jasadu mamlun bil amal. Jasad dipenuhi dengan keamalan. Jadi kita santri dan juga mahasiswa harus giat belajar, bekerja, menghafal, menuntut ilmu, ulah sareng wae. Karena kita bingung. Itu asahlah kemampuan kita, wahai para mahasiswa, tampilkan bakat-bakat terpendam Anda. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang multitalenta, yang siap ditanam di mana saja dan siap menghadapi problematika kehidupan. Itu. Terus yang keempat, al-amal mamlu bil ikhlas. Amal dipenuhi dengan keikhlasan. Karena ikhlas adalah ruhnya amal. Maka percuma amal tanpa ikhlas. Tanpa ikhlas kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "An-nasu kulluhum halqi illa al-alimuna wal alimuna kulluhum halqi al-amiluna wal amiluna kulluhum halqi illa al-mukhlisuna." Semua manusia itu rusak kecuali orang yang berilmu, dan semua orang yang berilmu itu rusak kecuali orang yang beramal, dan semua orang yang beramal itu rusak kecuali orang yang ikhlas. Berbicara tentang ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu sesuatu yang dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Ada beberapa tingkatan ikhlas. Yang saya ketahui ada 3. Yang pertama ikhlas mubtadiin. Yang kedua ikhlas abidin. Yang ketiga ikhlas arifin. Yang pertama ikhlas mubtadiin, yaitu dia itu orangnya tidak hanya mengharapkan dunia dan ganjaran akhirat. Contoh ketika seperti kita suatu hal, kita ingin mendapatkan rezeki, ingin dimudahkan urusan, kita juga di samping itu kita menginginkan ganjaran akhirat supaya masuk surga dan terhindar dari neraka. Betul, yang mubtadiin. Terus yang kedua, iman ikhlas abidin, yaitu tidak membutuhkan akhirat, tapi yang dipintanya hanya tidak membutuhkan dunia, tapi yang dipintanya hanya akhirat.
hanya akhirat doang. Seperti kalau sholat ingin ganjaran 27 derajat kalau berjamaah. Kalau ngaji ya yang diinginkannya hanya supaya pahala bertambah gitu. Tidak menginginkan dunia. Terus yang ketiga, tingkatan tertinggi nih. Namanya arifin. Apa itu? Ikhlasnya yaitu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kenapa? Karena orang yang diridhoi oleh Allah, maka apapun yang dipintanya pasti akan dikabulkannya. Gitu. Terus bagaimana kita caranya ikhlas? Menurut saya caranya ikhlas gak ikhlas lakukanlah. Jangan menunggu ikhlas baru dilakukan. Jadi mau ikhlas mau enggak puasa aja, mau ikhlas mau enggak sholat aja. Seiring berjalannya waktu, insya Allah keikhlasan akan datang pada hati kalian. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk saya, umumnya bagi kita semua. Saya mohon maaf karena banyak kesalahannya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.